orang mau jadi pro footballer tuh. Kalau mau jadi pro footballer, itu mesti kerja keras, itu mesti pelatih, apa saja yang mesti. Karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau yang akan. Dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali, turut kedatangan sosok Simon Tahamata, kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Om Simon menjadi daya tarik tersendiri dalam TC tersebut. Mantan pemain Timnas Belanda era 1980-an itu tak hanya datang sebagai pengamat, tapi juga ikut berinteraksi langsung di lapangan. Ia berbagi ilmu, berdiskusi dengan pelatih, dan memberi masukan teknis kepada pemain. Kehadiran Simon Tahamata disambut baik oleh pelatih Timnas U17 Nova Arianto. Kehadirannya diyakini memberi dampak langsung terhadap atmosfer latihan. Selain membawa semangat baru, keterlibatannya juga menambah kepercayaan diri para pemain muda. Masukan dari sosok berpengalaman seperti Simon Tahamata sangat berharga dalam proses membentukkan tim. Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan masukan, legenda Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda itu juga tidak terjun langsung memberikan materi latihan kepada para pemain. Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggah Nova Arianto di Instagram pribadinya. Nova Arianto pun menyampaikan rasa bangganya didatangi oleh Om Simon yang punya pengalaman panjang dalam pembinaan sepak bola usia dini. Tetap menjadi kelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun karena ini proses pembelajaran yang baik apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi. Seperti diketahui, Simon Tahamata bukanlah orang baru di dunia sepak bola kelompok usia. Ia sudah menjadi pelatih tim muda Standard Liège pada tahun 1996 sampai 2000 lalu. Selanjutnya, karirnya berpindah-pindah ke beberapa tim muda lain seperti Beerschot Antwerpen Club, Ajax Youth, hingga Al Ahly Youth. Ilmu dan pengalaman dari Om Simon bikin pelatih Nova Arianto optimis. Targetnya jelas bersaing di Piala Dunia U17 2025. Setelah TC di Bali berakhir pada 6 Agustus 2025, Timnas U17 akan melanjutkan persiapan ke beberapa lokasi strategis seperti Medan, Dubai, Yogyakarta, dan Spanyol. Di Medan, mereka dijadwalkan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini melawan 3 negara peserta Piala Dunia U17, yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Momen tersebut akan krusial bagi skuad Garuda U17. Turnamen yang digelar di Stadion Sumatera Utara ini akan menjadi tolok ukur kesiapan tim. Turnamen uji coba ini akan menjadi ujian awal sebelum Indonesia terjun ke grup H Piala Dunia U17 bersama raksasa seperti Brasil serta tim kuat Honduras dan Zambia. Grup ini disebut sebagai grup neraka dan menuntut kesiapan total dari skuad muda Indonesia. Lawan-lawan di Piala Kemerdekaan diharapkan bisa memberikan perlawanan yang setimpal untuk tim sahabat tersebut. Masukan dari sosok berpengalaman seperti Simon Tahamata sangat berharga dalam proses membentukkan tim. Dengan persiapan matang dan bimbingan dari figur senior, harapan untuk tampil lebih kompetitif di ajang dunia kini semakin terbuka lebar bagi Timnas Indonesia U17. Berbicara mengenai skuad, Coach Nova Arianto mempersiapkan 34 pemain termasuk 9 pemain keturunan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025. Tapi kabarnya bakal ada tambahan amunisi diaspora lain yang siap memperkuat lini Timnas U17 ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka kemungkinan penambahan pemain keturunan baru untuk memperkuat skuad. Nova Arianto tidak main-main dalam mempersiapkan anak asuhnya menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17. Selama hampir sebulan, 34 pemain yang dipanggil menjalani program latihan intensif. Mereka ditambah baik dari sisi fisik, teknik maupun mental untuk siap bersaing di level internasional. Kehadiran 9 pemain keturunan yang bermain di klub luar negeri memberikan warna berbeda dalam skuad. Mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman dan meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan. 9 pemain keturunan yang sudah memperkuat Garuda Muda memiliki latar belakang beragam. Veiko Miller atau Perisa, Leonard Troy, dan Aizer Jacob menjadi beberapa nama yang diharapkan tampil menonjol. Floris De Pater, Nahasi Mangunsong, dan Jonah Giseling juga membawa pengalaman bermain di Eropa. Kehadiran mereka diharapkan bisa menular pada pemain lokal lainnya. Azzarin Ayub Hamade, Nicholas Indra Mejosu, dan Deston Hook melengkapi daftar pemain keturunan di skuad Nova. Kesembilan pemain ini harus membuktikan bahwa mereka layak mengenakan jersey merah putih. Pertanyaan tentang kemungkinan hadirnya pemain keturunan baru menambah dinamika persiapan tim.
Fans berharap ada kejutan positif yang bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Erick Thohir menegaskan bahwa perekrutan pemain keturunan bukanlah hal yang mudah. Dia menegaskan bahwa proses perekrutan harus melalui persetujuan pelatih. Setiap pemain keturunan yang ingin bergabung harus melalui evaluasi menyeluruh. Kualitas teknis, fisik, dan komitmen terhadap Indonesia menjadi pertimbangan utama. PSSI tidak akan sembarangan merekrut pemain hanya karena status keturunannya. Mereka harus benar-benar memberi nilai tambah bagi tim dan siap berjuang untuk Indonesia. Pembinaan usia muda terus digenjot untuk menghasilkan talenta-talenta berkualitas. Persiapan yang dilakukan saat ini menjadi fondasi penting untuk kesuksesan di Piala Dunia U17. Coach Nova harus meracik komposisi ideal antara pemain lokal dan keturunan. Dalam hal ini, ia tetap memperhatikan pemain mana yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari yang ada. Apapun keputusan soal penambahan pemain keturunan, yang terpenting adalah kesiapan tim secara keseluruhan. Indonesia berharap Garuda Muda bisa tampil membanggakan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Seperti salah satu pemain diaspora yang baru bergabung dalam pemusatan latihan timnas U17. Penjaga gawang muda FC Utrecht, Mike Rajasa Open Brewers, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai mendapatkan panggilan perdana untuk mengikuti TC tersebut. Ia membagikan beberapa potret dirinya menjalani TC timnas Indonesia U17 di Bali. Ia berharap pemanggilan ini bisa menjadi titik awal kesuksesan karirnya di level internasional. Sangat bersyukur atas pemanggilan internasional pertama saya. Semoga menjadi awal dari sesuatu yang besar. Mike Rajasa merupakan kiper kelahiran Amsterdam, Belanda pada 6 Februari 2009. Ia memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan tinggi badan mencapai 185 cm, Mike menawarkan postur ideal untuk posisi menjaga gawang. Ia diyakini bisa menjadi tembok tangguh bagi lini pertahanan timnas Indonesia U17 dalam menghadapi turnamen-turnamen besar ke depan, termasuk Piala Dunia U17 2025 yang akan datang. Keputusan PSSI memanggil Mike Rajasa menunjukkan keseriusan dalam mencari talenta diaspora berbakat guna memperkuat skuad muda Indonesia. Kehadiran Mike juga menjadi bukti bahwa program naturalisasi serta pemantauan pemain diaspora terus berjalan dengan baik. Meski begitu, Mike Rajasa masih belum pasti terpilih dalam skuad final timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto selaku pelatih masih akan terus mantau selama TC. Sebab Garuda Muda bakal melanjutkan TC di Spanyol, Yogyakarta, dan Dubai setelah dari Bali untuk mematangkan persiapan. Jika mampu menunjukkan performa apik, bukan tidak mungkin Mike akan menjadi salah satu pilar utama Garuda Asia dalam beberapa tahun ke depan.